Hello, what's up? Balik lagi bareng gue dan Eka Permanda di channel gue, guys. Kali ini sedikit melenceng dari channel gua, guys. Gue pengen ini nih, tanya-tanya soal motor, guys. Jadi samping gua udah ada siapa kok? Namanya kok? Saya Fian. Koko Fian, guys. Jadi salah satu pembalap senior di Sentul. Junior kita. Nah, jadi gue pengen nanya-nanya, guys, sedikit tentang Koko Fian ini, balapan dari awal gitu, guys, dari mulai dia berkecimpung di dunia balap itu seperti apa gitu, guys. Gimana nih kok? Oke. Deketin aja kali ya. Pertama, kita dulu emang ya udah lama suka hobi otomotif. Oh, dari awal emang udah hobi kok. Dari SMP 2, SMP 3 lah. Oh, dari kelas SMP. Dari SMP kelas 2 sama kelas 3, guys. Iya. Itu tahun berapa kira-kira kok? Jadi itu tahun 2004, 2003 udah nyemplung nih, guys, di dunia balap. Nah, itu mulai dari apa itu kok sampai sekarang tuh bisa main di R25 gitu. Jadi ceritanya kemarin itu jadi punya R25 pertamanya buat touring. Oh, pertama awal punya buat touring. buat touring. Terus habis itu diajaklah sama teman Iya. untuk coba-coba nyobain sirkuit Sentul nih, katanya seru buat 250 cc. Iya. Enak katanya. Oh ya udah, boleh lah. Jadi kita ubahlah konsepnya motor itu untuk dipakai latihan pertamanya. Dari latihan teman bilang ini ada kejuaraan nih Yamaha Sunday Race khusus untuk awalnya dari komunitas kita kumpulin komunitas Yamaha khususnya R25 sama R15 untuk menyalurkan hobinya lah di sirkuit untuk nge-race. Seru juga nih kan. Terus habis itu kita ubah motornya untuk setelan balap, kita beliin bodi balap segala macam. Nah, tapi kan hobi touring tetap lah untuk ikut di komunitas itu, waktu itu ikut Yeroy. Jadi akhirnya beli satu lagi R25. Oh, punya dua berarti kok? Iya, ada dua. Punya dua. Terus kok? Terus habis itu kegiatan touring agak vakum. Oh, touring agak vakum nih. Di klub agak vakum ya? Agak vakum di klub. Nah, terus habis itu saya jual yang touring. Tapi akhirnya serius untuk balap. Oh, jadi satu motor dijual gitu? Iya. Satu motor dijual. Jadi cuma punya satu buat balap khusus gitu. Emang bener buat turun aja. Nah, terus habis itu join lah ke komunitas. Saya pindah waktu itu, jadi saya ada mekanik, dia joinnya di komunitas lain selain Yeroy. Jadi waktu itu saya pindah ke Yarsi sekarang. Oh, di RC. Dulu sebelumnya tuh di Yeroy. Di Yeroy. Oh, berarti udah. R25 Owners Indonesia. Oh, berarti awalnya dari klub Yeroy. habis Habis itu pindah klub ke Yarsi. klub RC. Karena mekaniknya memang kebanyakan ngurusin motor anak-anak Yarsi. Jadi ya sebenarnya mekaniknya nggak masalah sih, saya tetap di Yeroy. Maksudnya cuman kalau pas balap untuk nyeting motor saya yang nyamperin ke pit, ya kan. Ribet, akhirnya saya pamit sama ketua umumnya sama ya petinggi-petinggi di chapter juga. Akhirnya saya pindah, tetap maksudnya ya jaga silaturahmi juga, nggak apa ya, jadi bukan jadi musuh sebenarnya. Ya mungkin kalau misalnya di dalam track bisa dibilang kita persaingan, kayak musuhan, tapi enggak, di luar itu kita bareng-bareng, kayak tetap berteman lah. Nah, itu kan maksudnya dari awal nih kok sampai bener-bener kenal dunia sirkuit kan. Nah, udah gitu ya kok, gue pertama kan pernah datang nih kok ke Koko main di Sentul tuh. Itu kan Koko dari berapa pertandingan juara terus gitu. Maksudnya kiat-kiatnya nih buat temen-temen yang nonton nih, kiat-kiatnya Koko bisa menang itu gimana sih? Iya, kalau ini sebenarnya karena kebetulan sih hoki sebenarnya lebih karena kan gue pribadi orang awam nih kok, maksudnya
ada punya apa namanya kiat-kiat tersendiri nggak sih bisa buat menang kayak gitu? Intinya sih satu, kalau misalnya mau terjun di dunia balap, sebisa mungkin ya emang kita fokus. Satu, fokus dalam artian kesiapan dari kitanya, ridernya, sama kesiapan dari motor juga. Jadi memang benar-benar setiap seri itu kita persiapkan dengan matang. Terus abis itu perbanyak latihan lah, karena emang orang bisa karena terbiasa kali ya katanya. Jadi, termasuk di motor juga tuh Boy ya? Iya, bener ya? jadi full karena trek kan bentuknya gitu aja, jalurnya memang itu aja gitu loh. Jadi bisa dibilang hafalan. Hafalan, jadi tikungan ada 12, titik remnya di mana, mesti ngegasnya gimana. Itu lama-lama kalau kita sering latihan, kita bisa ketemu, terus habis itu tanya-tanya ya sama beberapa mentor, sama pembalap-pembalap yang lebih senior, lebih lama turun di Sentul, ya dapat coaching-coaching gitu. Jadi lama-lama kita praktekin, lama-lama bisa. Tapi kalau untuk sekarang nih kok, kelasnya kelas berapa nih kok yang Koko ikut? Saya di R25 komunitas B beginner. Tapi tahun ini naik ke consolation karena kan ada regulasi kalau 2 kali balapan berturut-turut 5 besar naik kelas langsung. Jadi gitu guys, nih yang gua lihat dari Kokovian ini guys, gua ada beberapa kali ikut dia untuk ngelihat gitu guys, track di sirkuit Sentul. Jadi ada beberapa acara. Nah Kokovian ini termasuk salah satu yang menangnya gitu guys, entah juara 1, juara 2, juara 3, dia selalu menang guys. Makanya gua pengen wawancara dia gitu, gimana sih caranya kiat-kiatnya. Secara kan gue juga ikut di klub motor guys, motor Lexi kan. Nah Kokovian juga tertarik sama Lexi, akhirnya juga masuk ke klub motor Lexi guys. Nah ternyata dia, yang gue tahu dia pembalap guys gitu. Jadi emang gue akuin hebat. Hoki lebih ke arahnya hoki, karena di balap itu juga selain persiapan, habis itu kita asah skill. Tapi kalau misalnya emang nggak ada hokinya, ada aja maksudnya trouble-nya. Pernah ya gue ya trouble. Hari H itu kita nggak pernah nyangka-nyangka. Maksudnya kayak yang seri kedua, tadinya saya udah berharap karena kita starting grid pertama, mental dari start itu kita di 1 terus. Tapi ada ya faktor dari motor yang memang kita kurang teliti lah. Tapi ada nggak kok? Maksudnya yang parah gitu, trouble yang parah yang pernah Koko alamin? Parah sih enggak sih. So far nggak pernah. So far nggak pernah ya. Ya, maksudnya karena itu tadi berkat kerjasama dari tim juga, ya dari supporter, doa dari teman-teman juga. Jadi persiapan itu kita bikin sematang mungkin. Ada berapa motor kok yang ikut tuh dari bengkel Koko? Kalau dari bengkel saya ada 8 motor ya. 8 motor. Beda-beda kelas sih. Ada 2 di kelas yang saya ikut. Itu yang satu tapi orang Bandung. YRC Bandung. Jadi kan kita YRC nasional, cuman pas turun Sunday Race itu jadi anggap satu kesatuan, satu klub, nama klub gitu. Mau regionalnya entah dia dari Jawa, entah dari Sumatera, pokoknya jadi satu. Terus apa lagi nih kok, kiat-kiat yang pentingnya nih kok buat Koko? Kalau misalkan dari mulai baju harusnya wear pack gitu. Ya wear pack. Kalau misalnya ini kita tetap safety lah. Maksudnya sebisa mungkin kita safety, karena itu buat kita sendiri. Kita nggak pernah tahu namanya di track, kitanya udah waspada, ternyata sama musuh atau sama saingan kita dihantem gitu loh. Ya kita kan nggak pernah nyangka gitu. Jadi sebisa mungkin kita antisipasinya ya kayak tadi, mungkin dari helm, wear pack, glove, sepatu, protektor, terutama yang saya iniin sih sebisa mungkin pakai protektor dada sama punggung, karena itu kan yang benar-benar vital. Ya kita bukan doain kalau patah tangan nggak apa-apa juga, ya repot juga. Cuma maksudnya lebih vital yang bisa menyebabkan kematian lah. Karena dunia balap di sirkuit kita nggak pernah tahu kecepatan tinggi, kita crashnya kayak gimana, kita jatuhnya gimana, atau salpo nabrak tembok, itu semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi gitu guys, diutamakan safety. Yang pertama nih guys, safety.
safety lu harus bener-bener nih guys, kalau lu pengen jadi pembalap yang bener-bener lu safety lu harus bener-bener diutamain banget. Itu safety itu the basic utama lah jadi pembalap, karena kalau misalnya cuman lu bisa nyali aja cukup gitu. Kalau misalnya lu gede di nyali tapi safety lu kurang, lu akan membahayakan diri lu sendiri sama pembalap-pembalap lain. Nah dari balapan, dari sekian banyak nih kok balapan yang pernah Koko ikutin gitu, ada nggak sih yang terberat, musuh yang terberat gitu? Oh, terberat sih paling ya cuman kita selama ini juara itu tuker-tukeran di kelas gua, jadi kayak cuma tuker-tukeran posisi ya gitu. Maksudnya ini kelasnya untuk happy sih, karena untuk beginner kan, kombe beginner itu untuk benar-benar beginner yang memang belum pernah turun di kejuaraan event besar. Jadi mereka tampung untuk komunitas itu, jadi kita dicempungin lah balap di situ. Dia emang bener newbie semua lah, rata newbie semua, nggak ada yang emang pembalap profesional sebelumnya udah pernah turun di kejurnas atau kejurda, nggak pernah. Jadi kemarin itu si Raffi dari Rox sama Arif dari Yeroy, ya kita bertiga aja itu tukar-tukaran. Jadi menarik guys, jadi ternyata emang posisinya itu terserah mereka gitu yang balapan nih, tergantung hoki lagi. Gitu. Kalau misalnya lagi nge-in si Raffi, ya saya di kedua atau ketiga gitu. Kalau misalnya saya lagi in, waktu itu Raffi kebetulan pas saya di juara 1 di seri 3 itu, Raffi motornya trouble. Ada motor yang trouble gitu? Iya, dia trouble, jadi cuman kelar 1 lap apa 2 lap dia balik masuk ke pit. Jadi maksudnya saingannya berkurang 1. Kan ada yang dari keempat atau kelima yang sebelumnya dia nyeruntul ke depan. Jadi gitu guys, kalau untuk kalian nih beginner yang pengen nyoba trek sentul yang baru masuk di balapan, lo harus waspada nih. Nomor berapa sih kok motornya kok? 318. Nomornya 318. Bahaya, beneran bahaya, sumpah. Dia bener-bener yang gue lihat tuh dia juara terus, gitu guys. Juara terus guys. Alhamdulillah. Maksudnya kalau misalnya di beginner kan karena nggak ada perhitungan poin ya, jadi kita menang itu cuman dapat piala, jadi nggak ada hadiah yang berupa uang tunai kayak yang di kelas bener-bener kelas lomba pro-nya gitu. Kelas eksibisi lah orang bilang, jadi kayak cuman happy aja gitu, happy jadi nggak ada perhitungan skor kayak di MotoGP gitu, nggak ada. Jadi ya berdasarkan kita aja, kita patokannya kayak juara 1 kan 25 poin, juara 2 20 poin, juara 3 16. Ya alhamdulillah poin saya kebetulan kemarin paling tinggi. Jadi anggap aja saya juara umum tahun itu gitu. Begitu guys, seru banget guys dari tahun 2003. Dari mulai itu 2003 dulu SMP, ya SMP, jadi saya dibeliin sama papa motor Smash, Suzuki Smash dulu, zaman-zamannya masih Om Ahmad Jayadi, Om Hendriansyah, itu masih di Star Motor sama almarhum Kobeni Jati Utomo. Itu jadi tiap minggu itu udah nungguin tabloid Motor Plus sama otomotif. Jadi tiap kali yang dibahas kalau soal balap langsung saya buka pertama. Gila, di info-infonya untuk Smash, dia pernah bangun Smash juga dulu almarhum. Jadi saya panutannya ke dia gitu. Jadi apa yang dia pakai saya pengen pakai gitu. Jadi begitu guys, perjalanan yang cukup panjang guys, dari tahun 2003 sekarang udah tahun 2020, sekitar ada 13 tahun ya kok? 17 tahun guys. Cuman waktu dulu kan masih kalau bebek lebih ke arah sentul kecil. Kalau sekarang di kelas 250 di sentul gede. Beda layout tracknya aja sih sebenarnya, cuman basicnya tetap sama. Belokan cuma ada 2, satu ke kanan, satu ke kiri. Sisanya lurus. Jadi gini kok maksudnya, tapi ada ini nggak sih kok, misalkan Koko nih pengen yang ikut lebih di atasnya beginner gitu, masih bisa? Dibilang ini kan tahun ini naik ke konsol. Mungkin karena musuhnya juga ya ngikut yang dari beginner naik juga. Nah yang dari consolation kan ada yang naik ke kombe utama, jadi musuhnya ya tetap itu aja sebenarnya. Cuman apa ya, kalau untuk berharap sampai ke professional rider sih kayaknya udah terlambat ya. Maksudnya umur udah kepala 3, jadi buat happy aja maksudnya peregangan otot Ya. Jadi, gokil guys. Yang penting guys, tetap fit, maksudnya pola makan, pola tidur gitu loh. Maksudnya
makin kita kurangin bobot rider, makin bisa jadi kenceng motornya. Ingat tuh buat para pembalap nih. Ini pesan-pesan yang Koko kasih nih mungkin bermanfaat buat kalian ya yang baru turun untuk coba di race gitu ya kan, coba untuk main di klub motor. Berpengalamannya Kokopian nih jauh lebih bagus sih kalau dari belajar ya. Kita Iya. semua masih sama-sama belajar. Gue bingung nih kok pengen nanya apa lagi nih kok. Kira-kira Tanya apa lagi? Udah, ya balap sih intinya gitu aja sih. Ya ketemunya lu lagi juga. Orang-orangnya juga kurang lebih ya itu aja sih. Cuma maksudnya kayak wajah-wajah baru ada sih muncul, dan prestasi mereka pun cukup gemilang lah, bisa dibilang cukup gemilang. Jadi ya terutama untuk kalian yang maksudnya masih umur di bawah 20 tapi udah kan boleh punya SIM. Jadi kita kalau balap kan mesti bikin KIS. KIS itu persyaratannya adalah SIM juga. Jadi kalian nggak ada salahnya untuk mulai dari awal, jenjangnya dari awal. Benar-benar cobain dari sisi kecil, makin lama naik, akan keasah dengan sendirinya lah gitu. gitu guys, kira-kira guys. Tuh saran dari Koko tuh. Untuk kalian yang nonton video ini, kalau coba untuk mau balapan, Boleh rumah kita sharing tuh, bareng, boleh. sharing boleh. Rumahnya di Meruya guys. Jadi gue coba untuk emang pengen review pengen wawancara Koko ini guys. Jadi emang salah satu gue bilang ya, termasuk orang yang keren lah gitu. Jadi dia nggak patokan diri dia itu pembalap, jadi dia bisa berbaur ke siapa aja gitu guys, ngasih pengalaman ke siapa aja gitu. Sama-sama makan nasi guys. Ingat, saya bukan makan beling. Ya intinya kita selalu sharing ke siapa aja lah, karena kita nggak pernah tahu apakah orang yang kita baru ketemu itu punya pengalaman lebih banyak atau Bener. punya info-info yang lebih baik gitu loh dari yang kita tahu. Jadi ya sebisa mungkin kita semua tetap berteman, jangan perbanyak musuh intinya. Lagi bulan suci Ramadan kan. Jadi kalau bisa yang punya musuh maaf-maafan. Jadi perbanyak teman, makin banyak teman banyak rezeki. Iya benar. Gitu guys ya. Ya kira-kira segitu aja kok ya. Oh, Lengkapnya thank you. kalian udah dengerin nih kiat-kiat Koko nih dari mulai dia 2003 guys, udah ikut balapan kesana kemari sampai sekarang 2020 udah masuk di race salah satu event gede sih sekarang ya, banyak di Sentul. Kira-kira begitu aja guys video gue kali ini guys, melenceng dari video gue sebelumnya guys. Kali ini gue wawancara. Iya bener, biar gak bosen guys. Oke guys, sampai ketemu di video gue berikutnya guys. Bye bye.